motivasi dan semangat yang selalu harus ditingkatkan, ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya silakan kepada Pak M untuk menyiapkan. Silakan Pak M. Sikap beri salam. Baik, sebelumnya saya akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir dari 24 siswa ini? Bici, sama. Ada lagi? Bici saja. Oh, Isan. Belum datang ya? Tentang materi yang sudah dipelajari di hari sebelumnya. Masih ingat tentang apa minggu kemarin? Menganalisis unsur pada karya fiksi, ya, menganalisis unsur-unsur pada karya fiksi, ya. Garis akan melakukan seperti kemarin, ya, page briefing dulu, ya. Grupnya seperti ini. Instruksinya seperti ini. Kalau saya bilang pagi, kalian harus tepuk tangan sekali. Ya, kalau saya bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Cepat tak ya? Pagi, siang. Kalau malam, tepuk tangan 3 kali. Bisa dipahami? Pagi, siang, malam, siang, malam, pagi, siang, malam, siang, pagi, malam. Masih konsentrasi. Oke, sambung kata. Ya, mulai dari sini. Aku ayo, jangan sampai terkunci katanya dan bingung kan. Nah, ya, kita akan membahas tentang penilaian terhadap karya fiksi. Ya, apa? Baca ulang. Melakukan penilaian terhadap karya fiksi. Yang menjadi tujuan pembelajaran yaitu peserta didik. Peserta didik itu siapa? Kalian, ya. Mampu melakukan penilaian terhadap unsur-unsur yang ada dalam sebuah karya fiksi. Ya. Oke, saya akan tanya mengenai apa judul cerita fiksi yang sebelumnya pernah kalian baca dari kelompok 1. Apa judulnya? Manusia menikah dengan petir. Kok bisa manusia bisa menikah dengan petir, ya? Kita harus ingat, ini adalah karya fiksi, ya, hayalan. Jadi mau judulnya dibuat tidak seperti tidak memungkinkan, tidak aneh gitu ya, aneh. Tapi kan ini hayalan, ya, bentuknya hayalan, ya. Karya yang bentuknya hayalan, ya. Seperti yang sudah ditugaskan kemarin, kalian harus mencari salah satu judul bacaan karya fiksi di mana? Di perpustakaan digital, ya, namanya, ya.
kalian pastinya udah mencari dan menemukan salah satu judul yang sesuai dengan pilihan kalian, sesuai dengan keinginan kalian, dan saya harapkan dengan kalian membaca karya fiksi itu akan menambah apa? Salah satunya menambah apa? Salah satunya menambah apa? Menambah semangat untuk kalian berliterasi, semangat membaca, memahami, dan menilai seperti ini contohnya, Apa manfaatnya ketika kita selalu membaca berliterasi apa? Ada yang tahu? Kan kita gak mungkin kalau ketika membaca karya fiksi yang sudah kemarin diberikan, gak mungkin hanya sekedar membaca kan? Pastinya kan kalian menemukan suatu hal yang berbeda gitu, maksudnya sesuatu hal yang asalnya kalian tidak tahu menjadi tahu akibat membaca. Judul itu mewakili isi. Kalau kita tidak tahu judulnya, bagaimana kita mau mengerti tentang isinya? Jadi penting sekali sebelum membaca isinya, judulnya dulu yang dibaca. Oke. Kedepannya jangan sampai lupa. Oke. Jadi judulnya udah ada pastinya ada lah. Gak mungkin gak ada judulnya, pasti ada. Oke, latar itu mencakup 3. Apa aja kemarin kata Pak Eris? Tempat, waktu, suasana. Nah, terakhir resensi karya fiksi, penilaian yang kemarin. Jika kalian membaca koran, majalah, membuka sebuah web, kalian kadang menemukan artikel, resensi, buku, atau karya fiksi. Artikel seperti itu umumnya berisi penilaian terhadap sebuah buku. Melalui artikel tersebut, penulis menyajikan keunggulan dan kelemahan buku. Penulis kadang membandingkan dengan buku lain. Nah, itu Jadi, maksudnya resensi itu adalah kita sebagai pembaca, memberikan apa? Penilaian terhadap sebuah karya atau karya fiksi atau tadi artikel, buku, boleh yang sudah kita baca. Kalau kita tidak baca, tidak bisa memberikan penilaian. Harus dibaca terlebih dahulu, Nah, di situ nanti ketika sudah baca, kalian akan menemukan keunggulan dan kelemahan. Unggul dan kelemahan. Kalau keunggulan berarti positif. Kalau kelemahan negatif. Kalau keunggulan itu akan menjadi nilai plus bagi siapa? Bagi siapa coba? Pembuat siapa? Pengarang atau penulis. Kalau kelemahan? Masa akan jadi apa? Bagi apa? Jadi apa? Jadi untuk penulis akan apa? Kritik dan saran. Jadi sama-sama baik sebetulnya. Keunggulan dan kelemahan itu. Silakan dari kelompok kira dulu ke depan semuanya. Ayo. Oke, kelompok 1 sudah membaca karya. Oke, ini betul. Perhatikan ke depan. Ini betul. Oke, Ini adalah judul bacaan karya fiksi yang sudah dibaca oleh kelompok 1. Kita ulas sedikit. Oke, silakan untuk kelompok 1. Diterbitkannya oleh siapa? Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tokoh cerita dan sifatnya. Suara gitaran. Suaranya. Baik, sudah 5 tokoh. Pendapat saya tentang cerita ini. Bagaimana pendapat kamu tentang cerita yang sudah membaca tentang manusia menikah dengan petir? Cerita ini menarik dan penuh makna, mengajarkan bahwa manusia tidak boleh serakah terhadap kekuatan alam. Kita harus hidup selaras dengan alam dan tidak memaksakan kehendak. Oke, baik. Coba sebutkan apa judul bacaannya? Judul karya fiksinya apa?
misteri di hutan rimba, ya. Misteri di hutan rimba itu ya. Oke. Penulisnya siapa? Betul, ini Eliot ya, sama. Diterbitkan oleh siapa? Oke, diterbitkan ini nih, Badan sama dengan ini. Betul? Oke. Terus tokohnya siapa aja? Bagaimana penilaian kalian terhadap karya cerita ini? Penilaian dari kita, cerita ini sangat bagus karena memiliki pesan moral yang sangat banyak. Oke. Terus pendapat saya tentang cerita ini? Cerita ini lumayan seru untuk dilakukan atau dibaca karena menceritakan kebahagiaan Oke. Coba buka halaman jurnal membaca. Kalian membaca buku ini kapan? Selasa, tanggal 10. Bareng-bareng semuanya. Ada yang tidak membaca? Namanya dicantumkan semuanya? Oke, kelasnya dicantumkan. Nama penulisnya siapa tadi? Jack Murnia. Judul bukunya? Oke, penerbitnya siapa? Atau judulnya apa? Manusia menikah dengan petir. Ya. Ada di sini. Oke, sudah saya cek ya. Sudah saya cek di situsnya di perpustakaan online ini. Ternyata ada. Betul, berarti kalian sudah memilih salah satu judulnya. Kemudian penulisnya siapa? Oke. Imade Subandia. Betul. Lanjutkan. Diterbitkannya oleh siapa? Oke. Oke, betul. Tokoh cerita dan sifatnya bagaimana? Ya. Oke, penilaian terhadap cerita tersebut bagaimana? Oke, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah memberikan presentasinya dan penilaiannya terhadap karya fiksi yang sudah kalian baca. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, sebelum kita tutup pertemuan hari ini sekaligus terakhir ya, setelah kalian membaca karya fiksi, ya, Pak Yaris harapkan tadi ya, Pak Yaris harapkan itu akan menambah semangat literasi kalian, ya. Karena dengan membaca kita akan tahu segala hal, ya. Tapi itu bukan hanya karya fiksi yang dibaca, mau apapun, artikel, novel, ya puisi, pokoknya bacaan dari sumber manapun gitu ya yang kalian baca itu pasti akan bermanfaat, ya, pasti akan bermanfaat, ya. Lewat apa tadi? Berliterasi, ya, membudayakan atau budaya membaca harus terus kita kuatkan, ya, supaya kita dapat pengetahuan baru, ilmu baru dari membaca tersebut, ya. Dan selanjutnya mengenai kebersihan, tetap kalian harus terus jaga, jangan sampai lingkungan kelas ini tercoreng dengan adanya sampah yang satu blok. Selagi masih kelihatan kan ya, tetap itu membuat kelasnya jadi tidak estetik, ya, tidak indah, ya, benar nggak? Satu sampah di tengah-tengah kayak enak aja. Jadi untuk kedepannya kepekaan terhadap kebersihan harus terus dibangun dari diri sendiri, karena kalian nanti udah kelas 9 akan menjadi contoh bagi adik kelas. Saya sudah selalu bilang seperti itu, ya. Bagi yang berprestasi, ya, harus terus ditingkatkan. Kelas 9 ini adalah akhir, ya, atau jenjang akhir
yang akan kalian tempuh. Jangan sampai prestasi kalian jadi menurun, ya semangat kalian jadi menurun. Padahal ini adalah jenjang akhir kelas 9. Ya, harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Ya, apalagi kalau kalian mempunyai keinginan untuk masuk ke sekolah negeri, ya, atau nantinya selanjutnya akan terus punya impian pengen melanjutkan ke sekolah tinggi, dan itu dari sekarang, ya dari sekarang harus dipikirkan, ya, nggak dinanti-nanti dari sekarang, ya. Dan ini juga berkaitan dengan nilai. Oke, berkaitan dengan nilai. Nilainya harus bagus, ya, nilainya harus maksimal. Oke, itu mungkin yang dapat saya sampaikan di pertemuan hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang sudah disampaikan, yang sudah kita diskusikan, yang sudah kita bahas hari ini menjadi nilai manfaat, menjadi nilai ilmu yang nantinya kalian dapatkan, yang nantinya kalian bisa manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari atau di masa yang akan datang. Ya. Ada yang ingin disampaikan dulu? Cukup ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.